Shalom saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan saudara, 3 bulan tidak berjumpa, saya percaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Saudara Tuhan, kisah Rasul mencatat dengan jelas bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga, ada deadline-nya, sampai pemulihan segala sesuatu. Ini berarti bicara bahwa sebelum Tuhan datang untuk menjemput kita dalam pengangkatan, rapture, maka gereja Tuhan, umat Tuhan akan menerima pemulihan yang utuh. Satu ketika, saya ini ketemu sama seorang jemaat. Ibu-ibu ngobrol sama saya. Dia bilang gini, Pak, saya ini sudah memutuskan dalam hidup. Ibu ini cinta Tuhan, hadir di gereja, kelompok sel namanya dulu FA, masih ikut. KOM, dia ikut, SOM dulu namanya, dia ikut. Anaknya juga baca Alkitab, dia juga nyembah Tuhan. Satu hari dia ngomong sama saya sebuah kata-kata yang bikin saya terperanjat loh. Dia bilang gini, Pak, saya sudah putuskan dalam hati. Ya, ada apa Bu? Saya ini sama Tuhan kelihatannya kalau mau terlalu sungguh-sungguh juga nggak akan lah. Saya pokoknya yang biasa-biasa saja. Hah, gimana Bu sama saya? Karena saya ini punya teman baik, ya. Teman baik saya ini punya anak satu, suami, istri, anak satu, sudah remaja. Anaknya kecelakaan motor, meninggal. Pak, itu rasanya Pak, hancur hati, seperti Ayub. Jadi maksudnya gimana nih Bu ceritanya? Saya sudah putuskan saya sama Tuhan gak mau terlalu sungguh-sungguh. Saya khawatir nanti saya akan dicobai kayak Ayub. Wah repot Pak kalau sampai setan mencobai saya. Lebih baik saya biasa-biasa saja. Kan Tuhan juga paham. Sama Tuhan baik. Setan juga baik sama saya. Jadi tenang hidup ini Pak. Saya tuh terperanjat. Saking lamanya sampai dia pas pergi aja. Saya tuh belum jawab apa-apa loh. Ya kok ada orang kayak begini? Cerita ini membuat saya kemudian bertanya sama Tuhan, kenapa Ayub itu kok ngalami seperti ini sih? Saya Tuhan, Alkitab berkata bahwa Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Anak Tuhan, jemaat Tuhan akan dipulihkan Tuhan segala sesuatu. Sampai menjadi seorang mempelai yang indah. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Nah kenapa Ayub ngalami ini? Banyak orang bilang gini sama saya, Pak, iya kenapa Ayub ngalami begini ya? Saleh, jujur, takut sama Tuhan dan menjauhi kejahatan, kok bisa ngalami gini? Kenapa ya? Terus saya membaca kisah Ayub, saya menemukan, ternyata Ayub itu celahnya banyak loh. Tuhan itu kirim teman-teman Ayub, Bildad, Elifaz, Sofar. Tujuannya supaya Ayub itu pulih. Bukannya memulihkan Ayub, malah dipecut sampai hancur-hancuran. Makanya Tuhan tuh kesel sama ini tiga temannya Ayub. Nah yuk kita lihat sebentar, apa sih kesalahan Ayub? Kok sampai dia ada celah yang membuat dia mengalami seperti ini? Kita lihat sebentar Ayub dulu. Kita buka kitab Ayub. Ini kitab, ada pendapat yang mengatakan, kitab ini ditulis kira-kira 1500 sebelum Masehi. Ada yang bilang, ini kitab ini yang paling tua, bahkan mendahului Kejadian. Ada yang bilang begitu. Konon katanya, Musa tuh tulis kitab yang pertama, itu ini. Pada waktu itu dia masih di Midian, menggembalakan pekerjaan mertuanya itu loh. Jadi kambing domba, kitab Ayub. Siapa nih Ayub? Kita lihat sebentar sejarahnya. Bapak Ibu pasti tahu yang tahulah, Abraham. Abraham punya anak, namanya Ishak. Ishak punya anak kembar, Esau sama Yakub. Yakub punya anak namanya Isakar. Bani yang paling berhikmat. Isakar punya anak Ayub. Bisa ya? Jadi Ayub itu cucu dari Yakub, cicit dari Ishak, dan cicit kecil dari Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, Isakar, Ayub. Ayub adalah cucu dari Yakub, anak dari Isakar. Yuk kita lihat sebentar. Apa cerita yang hari ini ada? Kita lihat Ayub yang pertama. Ayat yang pertama. Ayub pertama, ayat yang pertama, kesalahan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tengah Us bernama Ayub. Ada nama Ayub sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Mirip dengan jemaat GBI Kebon Sirih pada kedua. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu. Berarti 1.000 ini.
500 keledai betina, wah bisa produksi terus itu. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini yang namanya tajir melintir deh ini. Anak-anak yang laki-laki bisa dengan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Pesta saben hari dari Minggu sampai Sabtu. Luar biasa. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Esok harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, persembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, 10 kambing domba setiap hari. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kisahnya berhenti sampai sana, kemudian kisah ini pindah ke sorga. Ini tadi bumi, pindah dalam roh. Suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka adalah juga iblis. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana ente? Jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah kebun sirih. Oh ini, loh iya toh, iblis kan muter-muter bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini sama dengan apa engkau memperhatikan hambaku dari GB kebun sirih ibadah kedua? Tak seorang pun di bumi seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Allah, jauhi kejahatan. Anda mau bertanya sama saya, Pak, saleh itu apa sih? Saleh itu gampangnya gini, apa yang Anda nggak pengen orang buat sama Anda, jangan buat sama orang lain. Itu saleh itu. Jawab iblis kepada Tuhan, apa dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Saudara Tuhan, perkataan paling jujur, pujian paling jujur adalah kalau musuh memuji Anda. Lah kalau orang sayang sama Anda, muji Anda, itu mungkin ya karena sayang ya. Biasa kalau orang ngomong yang sama yang kita sayang, ngomongnya baik. Musuh kalau muji, itu berarti benar. Iblis tuh bilang gini depan Tuhan, ayat 10. Ada 5 berkat yang Ayub terima, sehingga membuat dia mendapat anugerah besar. Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Pertanyaan yang sama, mungkin iblis ngomong depan Tuhan seperti ini. Bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling jemaat GB kebun sirih ibadah kedua? Gak ada yang amin ya, bagus. Dan rumah tangganya, segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakan oleh jemaat GB kebun sirih ibadah kedua dan pembicaranya telah kau berkati? Apa yang dimilikinya makin bertambah di Indonesia? Ini anugerah besar. Dari cerita ini saya melihat, ada yang salah apa ya dari Ayub ya, sampai seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi dalam diri Ayub. Nomor 1. Saudara Tuhan, ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub panggil mereka, kuduskan mereka esok harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub, persembahkan korban bakaran sebaik jumlah mereka, sebab pikirnya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan tetap memberkati Allah dalam hatinya. Demikian dibuat Ayub senantiasa. Yang pertama, saudara Tuhan, Ayub itu berpikir bahwa dia bisa jadi Tuhan. He's playing God. Dia persembahkan korban untuk menebus anak-anaknya. Saudara Tuhan, saya ini pernah ketemu sama, ini ibu lagi, kebetulan nggak di sini. Ini ibu ngomong gini sama saya, khotbah akhir zaman. Ibu sudah paham mengenai akhir zaman ini. Pak, saya itu Pak, sekarang sungguh-sungguh Pak, sama Tuhan saya itu takut sekarang. Mau jaga-jaga jangan sampai ketinggalan. Puji nama Tuhan. Memang itu tujuan khotbah akhir zaman. Orang takut sama Tuhan, terus mulai berjaga-jaga. Saya bilang, ibu juga harus ngomong sama seisi rumah tangga. Pak, itu masalahnya. Loh kenapa? Anak saya itu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Anak saya itu sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Tapi nggak lama, terus kuliahnya di Amerika, 2 orang. Nah sekarang gimana? Pak, saya itu sebagai ibu air mata cucur tiap hari, Pak. Anak saya di sana, Pak. Ancur-ancuran. Malah kena narkoba. Waduh, terus gimana Bu? Waduh Pak, apalagi anak saya Pak, pas berangkat belum dibaptis lagi. Waduh, terus gimana Bu? Ibu ngomong segera. Bila perlu kirim CD-nya ke sana. Dia bilang gini, Pak, saya sudah putuskan gini saja Pak. Bapak saya antar sekarang ke kolam renang. Bapak baptis saya 2 kali.
Ibu sudah baptis loh? Sudah. Bapak baptis saya 2 kali, nanti pas nyemplung itu, sebut namanya nama anak saya di Amerika. Nanti 2 kali ya, saya mau tebus anak saya. Saya melongo, tidak jawab lagi seperti ibu pertama tadi. Ya ada orang kayak begini. Ini ibu mau jadi seperti Tuhan loh. Dia mau tebus anaknya, seakan-akan bahwa dia adalah penyelamat. Ayub seperti itu. Saudara Tuhan baca baik-baik. Ayub berpikir kalau dia kasih korban, anaknya nggak tobat nggak apa-apa. Asal aku tobat, anakku ikut. Saudara Tuhan, anak saya sudah mulai besar. Saya bilang gini sama anak saya, perempuan 1. Sayang, jangan pernah berpikir karena papi pendeta, kamu pasti akan rapture. Nggak ada hubungan kamu rapture sama papi punya status sebagai pendeta. Kalau papi naik, mami naik, kamu ketinggalan, kamu juga repot sendiri. Kenapa? Nggak ada yang ngurus nanti. Kita harus sama-sama naik. Baca Alkitabnya benar, nyembah yang benar. Oh iya papi, kamu harus tahu, kalau sampai papi naik, mami naik, ada sebuah ilmu, saya ini jarang cerita kecuali di kom. Apa yang kita harus buat, sekiranya jikalau apabila Anda tidak rapture, supaya tetap bisa masuk 1000 tahun. Apa yang harus dibuat oleh orang, sekiranya jikalau apabila tidak rapture, ketinggalan, supaya bisa masuk 1000 tahun. Saya nggak mau bahas. Di kom saya bahas. Kalau saya ngomong di jemaat, waduh ada kesempatan Pak. Repot lagi. Saya bilang sama anak saya, sayang, yang tahu cerita begini nggak banyak. Dan kalau sampai papi mami sudah naik, kamu cari sama siapa yang tahu beginian? Cerita begini yang tahu sedikit. Yang tahu sudah rapture semua sayang. Mulai sekarang nyembah yang benar. Karena saya itu nggak bisa nebus anak saya loh. Yang bisa tebus cuma satu, Yesus Kristus. Nah saudara Tuhan, ini Ayub nih. Nggak sadar loh, dia pengen jadi penebus bagi anak-anaknya. Nih, ayatnya bagus sekali. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah memberkati Allah. Pak, ngutuk Pak, memberkati. Bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, nggak dibedakan antara kata barak. Barak, berek, barah, atau barokah ya. Ada orang-orang Muslim barokah, berkah. Berkat, berkat, barokah, berkah, barak, berak. Itu adalah sebuah kata yang sama, yang artinya adalah berkat Tuhan. Nah, ya. Kata itu bisa berarti 2. Jadi kata berkat sama mengutuki, itu akar katanya sama. Kekuatannya sama, beda arah. Yang satu itu positif, yang sono itu negatif. Bapak Ibu ada orang ngomong sama saya, Pak saya ini kalau merenungkan firman Tuhan ini susah Pak. Ini kepala tuh aduh Pak susah Pak. Saya tanya sama dia, Pak, bisa khawatir nggak Pak? Loh ya bisa toh, orang hidup ya bisa khawatir toh. Saya bilang, Pak, kalau Anda bisa khawatir, Anda pasti bisa merenungkan firman Tuhan. Kok bisa gitu Pak? Karena merenungkan sama khawatir, itu kekuatannya sama, beda arah. Contoh ya, ini ibu-ibu masak nih, masak. Pagi-pagi suami keluar dari kamar. Wangi banget nggak kayak biasanya nih loh, wangi. Wah ini puber keempat ini. Masa? Kok pergi nggak pakai cium? Wah sudah lupa sama istrinya. Wah payah ini. Begitu pergi, aku dengar-dengar dia terima staris baru di kantor yang cantik. Waduh bahaya ini. Ini masak terus nih. Jam 10, belum telepon nih. Nih pasti nggak bener, ini rapat apa rapat nih. Jam 12 belum telepon. Wah ini pasti ini makan siang amblas hilang nih. Wah ini harus kasih pelajaran. Jam 3 sore ini masak terus nih. Belum kelar. Ini belum telepon ini. Ini pasti entah kemana nih. Ini kalau kasih pelajaran nih. Langsung selesai dia siapin centong. Jam 7 malam suaminya pulang. Ting tong gebuk. Prok. Kenapa? Berpikiran negatif. Coba kita lihat yang lain. Masak lagi jam 7. Kok wangi ya? Ya pasti harus wangi kok, suamiku pasti wangi. Kok pergi lupa cium ya? Wah ini saking sibuknya dipercaya banyak berkat sehingga sampai lupa. Nggak apa-apa sekali-sekali. Aku dengar di kantor ada terima staris baru cantik. Ya harus cantik mewakili suamiku kok. Jam 11 belum telepon. Wah ini pasti presentasinya berhasil. Langsung dipromosi. Masak terus. Jam 12 belum telepon. Ini pasti prestasi berhasil, promosi, langsung ditodong untuk traktir sama teman-temannya. Nah, jam 2 belum telepon. Wah ini pasti habis traktir, teman-temannya balik ke kantor, langsung ditodong sama bawahannya.
Wah, ini pasti naik pangkat, nambah bonus, tambah gaji, bisa nyumbang rumah Tuhan. Sore-sore belum telepon juga. Wah, ini pasti bikin acara sama teman-teman, reuniannya, mau membuktikan dia pencapaian hidupnya. Jam 7 malam, ting dong, lemes. Loh, Pap kok lemes? Presentasi gagal, direksi minta diulang besok. Kelihatannya saya harus perbaiki malam ini. Nggak apa-apa, Pap. Gagal adalah sukses tertunda. Kejadiannya sama loh, beda mikir. Yang ini negatif, tambah negatif, negatif, hidupnya hancur. Yang ini, firman tambah firman, positif, tambah positif, firman terus. Beda perilaku. Ternyata yang namanya memberkati sama mengutuk, itu akar katanya sama. Barak. Kekuatannya sama, beda arah. Yang satu positif, yang ini negatif. Banyak orang bicara sama saya, Pak, kenapa ya Pak? Saya kalau ngutuk tuh pasti berhasil Pak. Tapi kalau doa Pak, jarang berhasil. Jawabannya gampang. Alkitab mengajar kita, Pak Riko sudah bilang ya tadi ya, kita itu memuji Tuhan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini penting loh. Saya mau beritahu kenapa Anda gampang sekali kalau dulu ngatain orang atau mengutuki orang tanda kutip. Dulu ya, bukan sekarang loh, dulu. Kok sepertinya jadi? Karena waktu Anda mengutuki, Anda itu fokus. Muka ini fokus. Alis, mata, hidung, kumis, mulut, jenggot menyatu di tengah jadi satu. Tubuh ditekuk. Kaki runcing, tangannya begini. Suara rendah. Kamu ya, berkali-kali terjadi. Warga gemeter. Kenapa? Tajam. Fokus. Lah kalau memberkati, nggak fokus. Tuhan, makasih Tuhan, amin. Terus ya Tuhan. Makanya saya sering ngomong sama anak muda, yang dulu saya pernah bina. Kalau kamu marah, nomor 1, ya tubuh dijaga. Orang marah tuh jangan terus meruncing. Anda mulai runcing, tarik tangan dua-dua, mulai fokus begini, pasti berantem. Kalau lagi marah, buka kaki, tangan dilepas, perut digantung. Anda nggak mungkin marah. Yang santai, ini wajah jangan dilepas kiri kanan gitu loh. Nomor 1, Ayub pengen jadi Tuhan. Saya percaya bahwa kita pun nggak seperti itu. Kelemahan Ayub nomor 1, ini orang berpikir bahwa keselamatan bisa ditebus, ditukar. He's playing God. Amsal 20 ayat 16. Bicara sama kita. Amsal 20 ayat 16. Ambil pakaian orang yang menanggung orang lain, tahan dia sebagai sandera ganti orang asing. Nomor 1, jangan suka nanggung-nanggung utang orang. Remuk hidupnya. Nomor 2, celah Ayub nomor 2. Ayub 31. Sebentar, kita lari sini saja lebih gampang. Ayub 27 ayat 5. Ayub 27 ayat 5. Ayub 27 ayat 5. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ayub 31. Ayat 5 dan 6. Ayub 31 ayat 5 dan 6. Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah kepada tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah mengetahui bahwa aku tidak Nomor 2. Ayub itu merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan. Saya percaya di sini Anda nggak berani seperti itu, seperti Ayub. Nomor 2. Dia percaya dirinya lebih benar daripada Tuhan. Kalau dia salah sedikit, Tuhan layak buat begini sama dia. Waduh, luar biasa Ayub. 1, dia pikir dia bisa mengubah penebusan. Dia jadi penebus bagi anak-anaknya. Yang kedua, dia berpikir dia lebih benar daripada Tuhan. Yang ketiga, Ayub 34. Ayat yang ke-8. Ayub 34 ayat 8. 37 dulu. Ya, ayat yang ke-7 dulu. Siapa seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air? 8. Yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan apa? Dan bergaul dengan Ayub jujur, saleh,
takut sama Tuhan, jauh kejahatan, tapi lihat dia punya pergaulan orang fasik. Hati-hati saudara. Kita baca sebentar Mazmur pertama. Saya percaya Anda pernah dengar lagu itu. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat. Apa sinetron? Taurat. Taurat Tuhan yang merenungkannya apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Bukan setiap saat, ada masanya. Yang kan tidak layu daunnya. Ini yang paling senang orang Kristen nih. Apa saja yang saya perbuat, itu kata pasti nambah tuh. Di hati nggak ada loh. Tambah kata pasti, biar mantep. Tapi lupa, ayat 1 nggak pernah dinyanyikan. Ayat 1, Mazmur 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat. Gini loh, Anda suka Taurat Tuhan, saya percaya Anda itu diberkati. Tapi ingat, kalau Anda suka yang ayat kedua, kan ayat kedua bilang apa? Kesukaannya Taurat. Tapi kalau ayat kedua suka, ayat 1 juga suka. Itu nggak benar loh. Yang benar itu adalah, orang yang kesukaannya ayat kedua, sebagai ganti ayat yang pertama. Jangan ayat kedua dilakukan, ayat pertama juga lakukan loh. Nggak bisa. Kita bilang dengan jelas. Yuk ayat pertama, Mazmur pertama. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, Mbah Suro, Mbah Jugo, ya. Tidak berdiri di jalan orang dan tidak duduk dalam kumpulan. Ayat keduanya, tetapi yang kesukaannya. Jadi ada perubahan. Kalau yang kesukaan firman Tuhan, Taurat Tuhan suka, yang sono juga suka. Sami mawon, sarwa wae, sama saja. Saya Tuhan. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang tuh biasanya kalau mau hidupnya ngawur, itu jalannya bareng orang fasik. Bapak Ibu, yang suka sepak bola, sama suka badminton, jarang pergi bareng. Ya pergi, tapi nggak jarang. Yang suka ke mall belanja, sama ke mall lihat-lihat, jarang bareng. Karena kalau bareng, yang lihat-lihat malu nggak pernah belanja. Kita bilang, orang pertama, loh kamu kok jalan sama orang teman-temanmu yang lama yang suka judi itu loh. Ya Pak, namanya juga silaturahmi Pak. Kalau nggak gaul gimana mau diinjili Pak? Kan ini Pentakosta ketiga. Ya pilihannya 2, Anda menginjil atau diinjili kan gitu. Bareng sama teman judi. Terus abis jalan, kita bilang tidak berdiri. Orang judi ngelihat. Loh saya nggak ikut loh Pak, cuma ngelihat loh Pak. Ngelihat, apaan tuh? Lama-lama duduk. Lama-lama main. Lama-lama jadi bandar, terus bangkrut. Nah itu dia. Ada urusannya. Urutannya ada. Ayub, Alkitab bilang, 34. Ayat 7 dan 8. Alkitab berkata bahwa, ayat ke-8, dia berkumpul bersama orang-orang jahat dan bergaul dengan orang fasik. Anda tahu sahabat-sahabat Ayub, Bildad, Sofar, sama Elifas, itu fasiknya bukan main itu. Terus, 42. Yang pertama, dia berpikir jadi penebus. Yang kedua, dia merasa benar di hadapan Allah. Yang ketiga, dia kumpul sama orang yang salah. Dan Ayub 42. Ayat ke-3 sampai 6. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian, aku Ayub telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak aku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5 bagus sekali. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub kenal Tuhan dari kata orang. Tuhan ajaib, kata Pak Herman. Tuhan itu baik, kata kakek saya. Tuhan penuh mujizat, kata ketua KUL. Kata kamu apa? Kata saya sih ya Tuhan tuh ya begitu-gitu aja. Waduh bahaya ini. Kenal Tuhan dari kata
Tapi yang menarik adalah, walaupun dikenal Tuhan, dikata orang, dia jujur, saleh, takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan. Ternyata banyak orang baik gak kenal Tuhan. Indonesia banyak seperti ini. Hidupnya saleh, hidupnya penuh welas asih, tidak macam-macam, tapi berpikir dia gak perlu selamat. Ini yang begini banyak sekali. Aku udah baik kok, aku gak nyolong, aku gak nipu. Kalau gitu ya, buat apa aku terima Yesus? Saudara Tuhan, yang namanya serigala lahir, namanya bintang buas. Serigala lahir belum makan ayam, namanya bintang buas. Kita lahir belum nipu, sudah namanya manusia berdosa. Ayub jujur sama Tuhan. Tuhan, aku gak kenal sama Engkau. Aku ngaku salah. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Ini penting loh kejujuran saudara saya Tuhan. Saya itu satu hari ada anak youth ngomong sama saya, RTS, Raising the Standard, ngomong sama saya gini, Kak, Tuhan itu luar biasa ya. Saya bilang, iyalah, masa baru tahu. Bukan gitu Kak, gini. Tapi kalau kita lihat Tuhan tuh punya standar kekudusannya tuh hebat. Oh iya, makin lama standar Tuhan makin tinggi. Enggak dek, saya bilang. Tuhan tuh enggak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Standar Tuhan tuh segini. Kitanya yang makin jatuh. Makanya kita semakin makin tinggi lihatnya. Saya tanya sama Anda, Monas tinggi apa tidak? Tergantung Anda naik apa. Kalau Anda naik helikopter, Monas mah pendek. Kalau Anda jalan kaki, Monas tinggi. Tergantung. Anda tanya sama saya ini tinggi apa pendek? Tergantung yang lihat siapa. Kalau anak kecil lihat saya, wih tinggi. Lalu kalau Pak Niko lihat saya, ya pendek. Tergantung. Saya bilang, yang namanya standar Tuhan tuh gak pernah berubah. Tuhan gak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekudusan Tuhan segini. Kitanya yang mulai turunkan. Tadinya adalah sorga neraka. Itu. Gak enak tuh ngomong surga neraka tuh ya. Ganti. Selamat tidak selamat. Lama-lama diberkati gak diberkati. Turun terus itu. Kita balik atas lagi. Sorga dan neraka. Terus ya Tuhan, kejujuran ini penting sekali loh. Ini saya mau kisahkan. Waktu saya udah ngomong begini, saya bilang, Dek jangan salah. Tuhan tuh gak pernah turunkan standar. Tuhan kalau segini, ya segini. Gak ada peduli. Kalau sudah segini, harus segitu. Anda pikir Tuhan itu manusia? Oh gitu ya Kak? Iya, saya bilang, saya pulang. Tengah jalan, naik mobil, ada keinginan untuk berdoa. Saya bahasa lidah. Sampai rumah, saya teruskan bahasa lidah. Lagi bahasa lidah, jelas sekali impresi. Tuhan bilang, buka Alkitab. Pas saya buka, baru kaget loh saya. Ternyata di Alkitab ada 1 kali pernah terjadi. Tuhan bukan turunkan standar ya. Tuhan memberikan tawaran yang sedikit lebih rendah. Demi kasihnya pada manusia. Saya baru kaget, iya. Tuhan gak berubah benar. Tapi tambahan omongan saya tadi. Tuhan mau segini ya segini. Gak ada kompromi. Itu gak ada Alkitabnya. Semua ucapan gak pakai Alkitab, berisiko salah. Dan pulang saya diberitahu sebuah ayat. Saya mikir, Tuhan tuh baik ya. Yohanes 21. Kisahnya pada saat Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ayat ke-15. Masih ingat kisahnya ya? Petrus satu ketika ditanya sama Tuhan. Kamu setia gak sama saya? Wah, Petrus bersumpah mati tuh. Aku sekalipun semuanya goncang. Gini loh, kalau ditanya bisa apa enggak, bilang aja bisa udah. Jangan begini, sekalipun yang lain gak bisa. Waduh. Kesalahan kita pada saat mulai bicara pembandingan. Tuhan bilang, kamu bagaimana? Sekalipun semua goncang, aku tak bakal goncang. Tuhan bilang yang benar. Ayam belum 2 kali kokok, kamu sudah nyangka 3 kali. Petrus bilang, Nehi bersumpah mati. Terjadi penyangkalan enggak? Terjadi. Air matanya turun. Tuhan cuma lihat pada saat dia disesah. Dia lihat Petrus hancur hati. Dan hidupnya menderita. Feel guilty dia bawa dalam hidupnya.
Saya mau tanya, Tuhan pulihkan nggak? Tuhan pulihkan. HMC pertama itu ini. Pembicara Tuhan Yesus, pesertanya cuma satu, Petrus. Tuhan datang sama Petrus. Bapak Ibu coba renungkan sebentar. Renungkan ini sebentar. Saya kisahkan ini. Waktu ini saya cerita ini saya sampaikan mengenai pengampunan. Jadi gini, kalau saya jadi Tuhan Yesus, yang salah Petrus tuh. Saya pasti bilang begini, Yohanes, panggil Petrus ngadep. Enggak bener nih satu orang, saya perlu tegur. Saya mau tanya Bapak Ibu jawab. Tuhan Yesus datang pada Petrus atau Petrus dipaksa datang pada Tuhan Yesus? Tuhan datang sama Tuhan Yesus. Tuhan datang sama Petrus. Bayangkan ya, kalau saya yang salah ngadep. Loh, iya toh, kita kan gitu. Tapi ini beda loh. Tuhan datang sama Petrus. Bapak Ibu, kata cinta atau kasih dalam bahasa Yunani, itu ada 4 kata. Di kitab kita cuma 1, kasih dan cinta, udah gitu aja. Love. Kalau orang Yunani ada 4. Pertama adalah agape, kasih walaupun. Aku mengasihi engkau walaupun jelek. Aku mengasihi engkau walaupun bau, kan gitu. Itu kasih walaupun, itu Tuhan yang mampu tuh. Yang mau terima model kita cuma Tuhan Yesus loh, bener. Nomor 2, kasih filia. Kasih hubungan pertemanan. Ketiga, storge. Kasih kekeluargaan. Kita tuh kalau berantem sama keluarga loh kadang-kadang. Berantem diam-diaman. Terus dari pagi pergi pulang malam gak pernah ketemu. Tapi kalau saudara sakit juga sedih loh. Storge itu. Yang terakhir kasih eros, birahi. Paling tinggi apa tadi? Agape. Nomor 2, filia. Kata bersama saya, agape, filia. Ayat 15. Pelan-pelan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, teman saya punya anekdot. Nih loh, kalau mau negur orang tuh ajak makan dulu. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Nih. Sesudah apa? Sarapan. Udah sarapan semua? Oke. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku lebih daripada mereka ini? Pakai agape loh itu. Jawabnya sebenarnya, benar Tuhan, engkau kan tahu aku cuma filia sama engkau. Minta apa Tuhan? Agape. Petrus nyampe agape enggak? Enggak, nyangkal kok. Jawabnya apa? Aku cuma filia. Tuhan mau terima enggak? Tuhan bilang apa? Kasih makan domba-domba kecil. Feed my lambs. Kasih makan domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, ayat yang ke-16. Kata Yesus kedua kali kepadanya, Simon anak Yohanes, apa engkau agape sama aku? Agape. Jawab Petrus pada Tuhan Yesus, benar Tuhan, engkau kan tahu bahwa aku cuma filia sama engkau. Lihat levelnya, mintanya apa? Agape. Petrus nyampenya apa? Filia. Tuhan bilang, kalau gitu gembalakan domba-domba dewasa, shepherd sheep. Ini dipulihkan sama Tuhan. 3. Ayat berikutnya. Kata Yesus kepada Simon ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau filia sama aku? 1 agape, 2 agape, 3 apa? Filia. Tadi Tuhan minta agape, Petrus bilang enggak, aku cuma filia. Yang ketiga Tuhan bilang, kamu filia enggak sama aku? Apa kata Simon? Dia hancur hati dan berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku cuma bisa sampai filia. Tuhan bilang, oke, gembalakan domba-dombaku. Waktu saya baca ini saya kaget sekali. Tuhan minta agape, Petrus komitnya apa? Filia. Tuhan minta agape, Petrus filia. Tuhan bilang, berani komit filia? Dan Petrus berkata, ya, filia. Setia dalam perkara yang kecil. Petrus tuh setianya sama filia, ending hidupnya.
akhir hidupnya, dia agape. Dia mati dengan salib yang dibalik. Tadinya dia ngomong enggak, ngomong gede, endingnya hancur. Sekarang dia beda. Dia ngomongnya, aku cuma bisa komit filia. Lebih baik komit filia aja dulu. Endingnya agape. Saudara Tuhan, ini menarik loh kisah ini. Kenapa Tuhan nyamperin Petrus untuk memulihkan dia? Ini kan promosi. Petrus diangkat jadi sekoguru para rasul di sini. Dia diangkat jadi gembala domba-domba Tuhan. Orang Katolik percaya sampai hari ini bahwa Petrus adalah the first pope, paus pertama. Satu hari Tuhan tanya sama murid-muridnya, menurut kalian, aku ini siapa? Ada yang bilang para nabi, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Jeremiah. Tuhan tanya sama Petrus, kalau kamu, apa katamu soal aku? Petrus bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan bilang begini, Petrus, Simon, berbahagialah engkau, bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapa di surga. Berarti Bapa tuh punya rencana sama Petrus tuh. Kalau Tuhan tidak mengampuni Petrus, rencana Bapa dalam diri Petrus nggak terjadi. Kadang-kadang Anda tuh harus ngampuni orang, bukan karena Anda mau nggak mau loh. Kadang-kadang orang yang bersalah sama Anda, itu punya rencana Tuhan. Kalau Anda nggak ngampuni orang itu, rencana Tuhan nggak jadi. Nanti kalau gagal, Anda dihitung bersalah depan Tuhan. Terserah dia kalau nggak jadi, suka-suka tanggung jawab dia. Belum tentu, Tuhan bilang kuncinya di kamu. Kamu nggak kasih pintu maaf sama dia, kamu nggak bukakan pintu maaf, akibatnya apa? Rencana nggak jadi, kamu tanggung jawab. Bapak Ibu, melihat ini saya baru ngerti loh. Paniko 3 bulan lalu bicara soal pengampunan. Dia bukan lebih lagi soal pengampunan. Kadang-kadang, yang normal itu, yang salah ngadep. Yang normal. Tapi ini, ingat, kerajaan Yesus, kerajaan sungsang. Kalau mau jadi yang terbesar, jadi yang mau jadi yang terbesar, jadi pelayan. Gitu. Kan aneh itu. Soalnya Tuhan. Tapi itulah Tuhan Yesus. Saya menyebut kerajaan sungsang. Kebalik sama dunia, kebalik total. Nggak ada cerita lah. Kalau menjadi besar jadi pelayan itu nggak ada cerita, sudah gitu aja. Tapi Alkitab berkata, harusnya Petrus ngadep Tuhan Yesus. Tapi hatinya sudah begini hancur. Jiwanya sudah remuk. Dia nggak bisa ketemu orang lagi. Tuhan datang lepaskan pengampunan. Karena Tuhan tahu ada rencana Bapa dalam hidupnya. Kita nggak pernah tahu loh. Orang yang Anda kesal, orang yang Anda marah kepada mereka, jangan-jangan ada rencana Tuhan. Masih Ananias? Tuhan bilang sama dia, kamu pergi ya ke rumah Simon ya. Kamu cari. Itu ada orang buta, namanya Saulus. Kamu tumpang tangan, karena ini alat yang akan aku pakai. Dan aku beritahu sama orang ini, berapa yang dia harus tanggung karena namaku. Apa kan Ananias? Jangan aku, ini orang pembunuh kelas 1 teroris, jangan aku. Kan gitu. Tuhan bilang pergi. Ngelihat Saulus, Bapak Ibu, murid-murid lihat Saulus, udah gak berguna itu. Pembunuh, masih muda, pinter pembunuh. Ini kejahatan sempurna ini. Tapi Tuhan bilang, tumpangkan tangan atas dia, selaputnya nanti gugur. Aku mau pakai dia luar biasa. Siapa tahu rencana Tuhan. Kita bilang gini, orang kayak begini, belum tentu. Dulu kita juga begitu kok. Sama Tuhan diputer, langsung begini sekarang nih. Ada yang bilang, lu masih gitu juga, jangan ngomong di sini. Terus Tuhan, siapa yang tahu? Saya merasa gini loh, kadang-kadang kita mengampuni bukan kepentingan kita. Supaya rencana Bapa di muka bumi ini jalan. Makanya kita dikasih kehormatan, dikasih kunci. Kalau Anda nggak buka kunci maaf itu, jangan-jangan kita dituduh sebagai orang yang menghalangi rencana Tuhan. Saudara Tuhan,
Petrus jujur, seperti Ayub jujur. Jujur adalah pintu pertama untuk pemulihan 2 kali lipat. Aku cuma bisa filia. Agape po filia? Filia. Agape to filia. Ya sudah, filia gimana? Oke. Waktu saya baca berkali, di Alkitab kita nggak keluar nih kata-kata ini. Waktu saya baca, untuk pertama, saya nggak bilang Tuhan menurunkan standar loh ya. Demi sebuah rencana besar Tuhan. Makanya Tuhan tuh bilang, makananku ialah melakukan kehendak. Saudara saya Tuhan, kadang-kadang ini mungkin kita di sini. Ya, aduh, ya sudahlah. Demi rencana Tuhan jadi. Bersyukur bahwa ada begitu banyak rencana Tuhan boleh terjadi dan Anda ambil peran di dalamnya. Salah satunya adalah Anda mau melepaskan pengampunan. Di mana-mana kalau saya khotbah ini pertamanya ketawa ketiwi. Begitu sampai bagian ini sunyi sepi sendiri. Nah, itu dia. Saya percaya Anda bisa mengerti ini. Saya membaca ini saya bilang Tuhan, beri saya kekuatan lebih. Lu siapa yang mampu? Anda bilang gini, alah baru begitu aja sudah sakit hati. Tiap orang punya kadar beda-beda. Yang namanya sakit hati 5, bagi saya enteng, bagi Anda sudah seperti bom atom. Kita gak bisa ngomong begini, kamu baru kena hina, sudah marah. Tiap orang itu kan beda-beda. Ukuran saya sama Anda beda. Ukuran Anda kepada saya juga beda. Masing-masing menghadapi goncangannya masing-masing. Kita berkata, setia dalam perkara yang kecil. Terbuka membuat banyak celah kita ditutup oleh Tuhan. Ayub mengaku, aku hanya kena engkau dari kata orang. Sekarang mataku lihat engkau. Aku cabut perkataanku. Aku duduk dalam debu dan abu. Artinya apa? Nyesel. Merendahkan diri. Begitu Tuhan lihat, Tuhan bilang gini, Ayub 2 kali lipat. Kayak Tuhan, saya nggak tahu ini ibu di mana sekarang. Tapi kalau ini kan sekarang dengan internetnya menyebar nih. Siapa tahu tuh ibu mendengar khotbah ini. Dan dia ingat, aku mau sama Tuhan biasa-biasa aja. Jadi cari perdamaian dengan Tuhan dan dengan iblis supaya hidupnya tenang. Saudara saya Tuhan, kalau kita mau hidup tenang, pegang Tuhan, tendang iblis. Tapi saya diserang, Tuhan janji ada perlindungan bagi hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri, pemusik boleh bantu saya.